Nestless YouTube channel. Materi ilham yang aku sampaikan pada hari ini berjudul Jagalah Makananmu, Makanan Akan Menjagamu. Banyak dari kita terbiasa dengan pola makan yang kita jalani sehari-hari, tanpa memahami secara menyeluruh tentang apa yang kita makan dan minum. Kita mungkin tidak mengetahui secara lengkap tentang fungsi dan kerugian dari makanan dan minuman yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Seiring dengan kesibukan dan kehidupan yang sibuk, seringkali kita mengabaikan pentingnya memahami apa yang kita konsumsi setiap harinya. Makanan dan minuman adalah sumber energi dan nutrisi yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Namun tidak semua makanan dan minuman diciptakan sama, dan konsumsi yang tidak seimbang dapat berdampak negatif pada tubuh kita. Bahkan, beberapa makanan dan minuman yang mungkin kita anggap sehat juga dapat memiliki kerugian yang tersembunyi jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Dalam Ilem hari ini, kita akan membahas fungsi-fungsi nutrisi yang kita konsumsi sehari-hari dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan kita, sekaligus membahas potensi kerugian yang perlu diperhatikan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang kita konsumsi, kita dapat membuat pilihan yang lebih cerdas dan sehat dalam makanan dan minuman kita. Nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Fungsinya, karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Mereka dikonversi menjadi glukosa yang digunakan oleh sel-sel sebagai bahan bakar. Selain itu, karbohidrat juga mendukung fungsi otak dan sistem saraf. Kerugiannya ada konsumsi karbohidrat berlebihan, terutama karbohidrat olahan seperti gula dan tepung putih, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil. Ini bisa berkontribusi pada penambahan berat badan dan masalah kesehatan seperti diabetes tipe 2. Contoh-contoh yang mengandung karbohidrat seperti nasi, pasta, sereal, dan juga roti. Lalu yang kedua ada protein. Fungsi protein adalah bahan dasar bagi struktur sel-sel tubuh dan merupakan dasar untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Mereka juga diperlukan untuk sintesis enzim, hormon, dan antibodi. Kerugiannya, konsumsi protein yang berlebihan tidak selalu memberikan manfaat tambahan dan dapat menyebabkan stres pada ginjal. Protein hewani yang berlebihan juga dapat terkait dengan resiko penyakit jantung. Nah, ini contoh-contoh yang mengandung protein seperti daging, telur, ikan, dan juga keju. Lalu yang ketiga, serat. Fungsi serat adalah komponen makanan yang tidak dapat dicerna. Serat larut membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan usus. Sementara serat tidak larut membantu dalam pencernaan dan pencegahan sembelit. Kerugiannya, konsumsi serat yang sangat tinggi dalam waktu singkat dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti kembung atau diare. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan asupan serat secara bertahap. Contoh-contoh yang mengandung serat seperti alpukat, jeruk, brokoli, dan juga wortel. Lalu ada juga lemak. Fungsi lemak adalah sumber energi yang penting. Mereka juga mendukung penyerapan vitamin lemak soluble A, D, E, dan K dan memainkan peran dalam pembentukan membran sel. Kerugiannya, lemak jenuh dan trans jenuh dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Konsumsi lemak berlebihan juga dapat menyebabkan penambahan berat badan. Nah, contoh-contoh yang mengandung lemak seperti daging, kuning telur, alpukat, dan minyak kelapa. Lalu yang terakhir yaitu vitamin dan mineral. Fungsi vitamin dan mineral penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, perbaikan, dan menjaga sistem kekebalan tubuh yang sehat. Kerugiannya, kekurangan vitamin dan mineral tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan. Sementara konsumsi berlebihan vitamin dan mineral dalam bentuk suplemen bisa sangat berbahaya. Contoh-contoh yang mengandung vitamin dan mineral yaitu yogurt, salmon, stroberi, dan juga brokoli. Nah, aku ingin berbagi sedikit cerita. Beberapa waktu lalu, aku memiliki pertemuan dengan tim sekitar jam 9 pagi. Sebelum pertemuan sekitar jam 7, aku sarapan. Nah, setelah sarapan aku merasa sangat ngantuk yang susah ditahan, dan akhirnya aku pun tertidur. Hal ini membuat aku tidak dapat menghadiri pertemuan dan aku merasa sangat bersalah. Lalu aku kasih tahu hal ini kepada temanku dan dia menjelaskan bahwa konsumsi karbohidrat berlebihan dapat menyebabkan rasa ngantuk. Itu adalah momen yang membuat aku menyadari pentingnya memperhatikan pola makan dan memilih makanan serta porsi yang sesuai. Sejak itu, aku mulai lebih hati-hati dalam memilih makanan untuk menyesuaikan aktivitasku pada hari tersebut. Kesimpulannya,
Dengan memperhatikan makanan dan minuman yang dikonsumsi, baik dalam hal jenis, makanan maupun takaran, kita dapat memastikan bahwa kita memberikan nutrisi, yang baik untuk tubuh kita, menghindari dampak negatif dan memelihara kesehatan secara keseluruhan. Pilihan makanan yang bijak, dan pemahaman tentang pentingnya takaran makanan adalah langkah yang baik untuk mencapai kesehatan yang optimal. Sekian materi ILM yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Terima kasih. Oke, pagi saya Richie Chang, BA Intern di Excelis. Jadi kalau menurut saya materi ILM yang ini sangat membantu kita ya untuk menjaga makanan kita sehari-hari. Kan selama ini banyak dari kita yang mengonsumsi makanan tuh terkadang berlebihan atau terkadang malah kurang mengonsumsi ya kayak protein, vitamin yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kita ambil contoh dari pengalamannya Gibran aja, dapat kita lihat kalau makan karbo berlebihan malahan dapat mengganggu atau menghambat kegiatan sehari-hari kita ya. Kayak Gibran tadi makan karbo berlebihan malah jadi ngantuk gitu kan. Nah, jadi sudah seharusnya kita dapat menjaga semua makanan, protein, vitamin, mineral dan lain-lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai berlebihan ataupun kekurangan gitu sih dari saya. Terima kasih. Paling aku ini aja sih, aku mau sharing. Jadi dulu tuh aku nggak suka banget kayak makan entah buah ataupun sayuran gitu ya, sampai kayak harus dijejelin. Eh, Mohon maaf sebelumnya, kedengeran nggak suara aku ya? Oh, kedengeran. Oke. Iya, perlu. Iya, jadi kayak harus ada bantuannya gitu, entah itu pakai vitamin atau apa gitu. Nah, makanya pas dulu tuh aku kayak sering banget yang kayak sariawan atau apa gitu ya. Nah, sekarang aku kebetulan nih akhir-akhir ini kayak mulai malah jadi suka banget sama kayak buah atau apa, dan aku kayak minimal kayak nargetin kayak harus makan buah atau sayur kayak seminggu minimal 2 kali kayak gitu kan. Nah, makanya sekarang aku kayak alhamdulillahnya kayak kayak udah jarang banget kayak sariawan ataupun kayak yang sakit gimana-gimana gitu. Udah sih kayak gitu aja yang aku sampaikan. Ya, izin menambahkan dong. Aku Enok pakai akun IT departemen. Mungkin tadi dari penjelasannya siapa tadi yang bawain, belum namanya agak sulit. Ya, thank you untuk penjelasannya. Tapi mungkin gue pengen nambahin sedikit ya. Kalau sebenarnya benar kebutuhan kita tuh kan beragam. Mulai dari karbohidrat, protein, kalsium, zat besi, mineral, vitamin, dan lain-lainnya. Ya, Gibran, cuma mungkin gue pengen nambahin kalau kita harus aware ya, kebutuhan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dan juga karena tadi struktur tubuh kita berbeda, hormon di dalam tubuh kita juga berbeda. Meskipun sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki ya, tapi terkadang tergantung masanya juga. Misalnya perempuan ketika mungkin sedang mohon maaf, itu sedang menstruasi atau sedang hamil, itu kita membutuhkan kalsium lebih tinggi. Karena mungkin secara tubuh kita hormonnya berubah dibanding dengan kita yang dalam keadaan normal. Dan juga misalkan tadi sedang menstruasi, berarti zat besinya dibutuhkan lebih tinggi, sehingga kita perlu menambah asupan zat besi. Nah, itu aja sih mungkin yang pengen gue tambahkan, selain dari kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda, kadang ada masa-masanya di dalam tubuh kita itu juga kita membutuhkan asupan nutrisi, vitamin, dan lain-lainnya tadi ya, gizi itu juga berbeda. Jadi tolong dari teman-teman diperhatikan lagi masa-masanya dan juga kebutuhannya seperti apa. Itu aja sih paling yang pengen aku tambahkan dan berbagi ke teman-teman. Thank you.